Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sebuah program di mana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman yang meneguhkan iman agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini bisa berjumpa kembali di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, jikalau kita melihat kehidupan di dunia ini, maka seringkali kita menemukan ataupun kita mendengar bahwa manusia menganiaya sesamanya. Saudara, ada pelbagai alasan manusia menganiaya orang lain. Ada orang mempunyai alasan menganiaya orang lain karena berbeda pandangan. Ada orang menganiaya orang lain karena perbedaan warna kulit. Namun ada juga saudara-saudara orang menganiaya orang lain karena memang orang itu dalam posisi yang lemah. Saudara, apapun alasannya, bagi orang dianiaya saudara-saudara, itu bukan merupakan sebuah kebahagiaan, tapi sebuah penderitaan. Namun hari ini kita akan merenungkan, Tuhan Yesus pernah mengatakan saudara-saudara, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius, pasal yang ke-5, ayat yang ke-10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Sekali lagi saya bacakan bagi saudara-saudara. Injil Matius pasal 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah artinya kebenaran? Saudara, di dalam Injil Matius, saudara-saudara, kebenaran di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya diterjemahkan sebagai righteousness. Saudara, righteousness di dalam Injil Matius memberitahukan kepada kita itu terkait dengan perbuatan-perbuatan benar yang dilakukan oleh orang beriman. Tapi juga bisa memberitahukan kepada kita, righteousness itu adalah perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan atau sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, orang yang dianiaya karena kehendak atau firman Tuhan, orang ini bahagia. Mengapa, saudara? Yesus berkata, karena orang-orang semacam ini yang empunya kerajaan sorga. Tentu, saudara-saudara, orang ini berbahagia karena dia mempunyai jaminan hidup yang kekal itu. Nah, saudara, mengapa demikian? Orang yang seperti ini mengalami aniaya yang tidak menyenangkan karena kebenaran, karena perbuatan yang benar, karena kehendak Tuhan, karena firman Tuhan. Namun mereka berbahagia. Saudara, yang pertama-tama yang saya pelajari adalah karena penganiayaan yang ia terima merupakan satu konfirmasi akan kesungguhan orang itu. Saudara, penganiayaan yang diterima orang seperti ini bukan syarat menjadi empunya kerajaan surga, bukan. Tapi penganiayaan dialami orang semacam ini, saudara-saudara, merupakan satu konfirmasi akan kesejatian iman yang dimiliki oleh orang tersebut. Oleh karena itu, saudara-saudara, iman Kristen melihat penderitaan karena kita melakukan kehendak Tuhan itu merupakan kasih karunia. Kenapa, saudara? Karena Kristus pun menderita, bukan karena ia berdosa, melainkan karena ia melakukan kehendak Bapa di sorga. Harga yang kita rela bayar
karena kita melakukan kehendak Bapa merupakan kebahagiaan, karena kita sedang menyatakan identitas kita yang sesungguhnya sebagai orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ketika engkau mengalami hal-hal yang seperti itu adalah ujian bagi iman saudara, ujian kepada kemurnian kehidupan saudara sebagai orang Kristen. Maka Tuhan Yesus berkata, berbahagialah kamu ketika kamu dianiaya karena kebenaran. Karena itu mengkonfirmasi engkaulah empunya kerajaan surga. Yang kedua, saudara, mengapa Tuhan Yesus katakan bahwa ia inilah yang empunya kerajaan surga? Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata bahwa bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Saudara, Tuhan Yesus tahu bagaimana kehidupan manusia yang sesungguhnya. Saudara, manusia suka penampilan luar untuk dilihat oleh orang, dipuji oleh orang lain, termasuk dalam hal iman. Oleh karena itu, di wilayah masyarakat yang religius, saudara-saudara, maka ada manusia yang memakai religiusitas untuk mencari nama. Bagaimana caranya? Caranya adalah menggunakan tampilan-tampilan yang religius, sehingga orang memuji dia sebagai orang yang religius. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa tidak ada jaminan akan dipuji oleh orang lain. Bahkan meskipun ia berada di tengah-tengah orang religius sekalipun. Berbahagialah engkau dianiaya karena kehendak Tuhan. Kenapa, saudara? Karena engkau bukan sekedar menyenangkan hati manusia. Engkau sedang menyenangkan hati Tuhan. Karena engkau mengasihinya. Karena engkau bukan sekedar lip service, tapi engkau melakukannya dengan segenap hatimu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup sebagai orang Kristen haruslah hidup yang otentik. Otentik itu artinya sejati, yang sesungguhnya. Saudara, dari mana kita tahu kita adalah orang Kristen yang sejati? Ketika kita rela membayar harga demi kebenaran. Membayar harga karena berbuat baik. Membayar harga karena berbuat benar. Membayar harga karena melakukan kehendak Bapa di surga. Saudara-saudara, biarlah ini menjadi renungan kita hari ini. Dan marilah kita menjadi orang yang berbahagia, yang rela membayar harga demi kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami renungkan pada hari ini. Firman yang sangat berharga, yang kembali memurnikan hati kami, supaya kami memahami ya Tuhan, bahwa hidup menurut kehendak Tuhan, hidup dengan perbuatan yang benar, ada kalanya harus ada harga yang dibayar. Tetapi ya Tuhan, harga yang dibayar itu bukanlah sebagai syarat bagi kami, supaya kami empunya kerajaan surga, tetapi merupakan sebagai konfirmasi bahwa kami memang adalah warga negara surga. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini, yang membuat kami menjadi orang-orang yang yakin bahwa kami adalah milik Tuhan, dan Tuhan tidak meninggalkan kami. Ya Tuhan, hari ini kami serahkan kepada Tuhan. Ajar kami supaya kami hidup bagi kebenaran, hidup bagi kehendak Tuhan, sehingga ya Tuhan, hidup kami boleh berkenan kepada Engkau. Segala kesulitan kami hadapi, biarlah Tuhan Engkau menguatkan kami, supaya kami tetap kuat, tetap teguh, dan tetap bersuka cita di tengah-tengah kesulitan yang mungkin kami hadapi. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.